Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novel Muhammad Arif, NPM 1910104025. Saya sebagai mahasiswa Universitas Tidar pada semester 5 kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Panji, mengenai transaksi dan laporan perusahaan PT Cimol. Oke, baik, masuk ke neraca saldo. Ini saldo awal ya, neraca saldo awal perusahaan. Cara memasukkannya, kita ke account, lalu ke record, journal entry. Nah, di sini bakal seperti ini. Karena pekerjaan saya sudah selesai, jadi pekerjaan saya sudah selesai, jadi tinggal ke transaksi jurnal. Jadi kita tinggal lihat untuk melihat transaksi yang sudah kita bikin, yang sudah kita selesaikan, itu kita bisa lihat di transaksi jurnal. Nah, lalu kita tinggal menyesuaikan tanggalnya. Untuk tadi tanggal berapa? Untuk tadi kita lihat tanggalnya pada tanggal 1 Januari 2016. Oke, kita lihat itu 01/01/2016. Nah, di sini terlihat neraca saldo awal perusahaan. Nah, untuk itu kita katakan masuknya lewat sini, otomatis begini. Nah, untuk itu kita bisa melihat di neraca saldo awal yang telah kita bikin. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kan sesuai itu. Jadi saya jelaskan, kasih pada di sini kan ditulis pada PT Respati neraca saldo per tanggal 1 Januari 2016. Nama akun di sini itu kas pada debit sebesar 15 juta, lalu bank abadi sebesar 45 juta, lalu piutang usaha itu sebesar 1 juta. Lalu ada perlengkapan kantor itu sebesar 1.500.000, lalu persediaan barang dagang 5.340.000, lalu peralatan kantor sebesar 1.200.000, lalu ada AKM penyusutan peralatan kantor itu sebesar 300.000, lalu kendaraan 16 juta, lalu di sini akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2 juta, utang usaha sebesar 2.500.000, lalu utang bank 10 juta, lalu modal di sini disebutkan 70.240.000. Lalu di total sehingga berjumlah sebesar 85.040.000. Jadi harus sesuai. Kalau tidak sesuai nggak balance dan nanti bakal jadi ngaco ke belakangnya, jadi nggak valid. Oke, kita selanjutnya ke sebuah transaksi. Transaksi perusahaan yang terjadi selama bulan Januari 2016. Di sini ada ketentuan ya, berarti peralatan dibeli pada tanggal 1 Januari dan langsung digunakan, kendaraan dibeli pada tanggal 1 Januari dan langsung digunakan. Transaksi di penerimaan atas penjualan secara kredit menggunakan saldo kas. Transaksi pengeluaran atas pembelian secara kredit menggunakan kas di bank abadi. Seluruh transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan secara tunai menggunakan saldo kas. Oke, yang pertama kita ada transaksi pada tanggal 1 Januari 2016. Dibeli produk P01, produk P02 dan produk P03 masing-masing sebanyak 4, 5 dan 3 unit dari masing-masing produk tersebut yang dibeli oleh pemasok V001 secara tunai. Oke, kita langsung ke Mayap.
Untuk kali ini jika dibeli Oke, untuk membeli itu berarti kita dibeli berarti kita itu purchase. Kita dibeli berarti ke purchase, lalu kita ke enter purchase, kita sesuaikan, nanti hasilnya seperti ini. Seperti ini. Jadi pada tanggal 1/1/2016 dari pemasok V001 secara tunai, berarti jadi PT Prita. Kita sesuaikan ini karena ini membelinya secara tunai, berarti ininya sistemnya COD. Di sini sistemnya COD. Kalau misalnya ada termin atau kredit, itu bisa di in a given of days. Jadi ini cukup COD saja. Lalu ini kita sesuaikan dengan ini kan P01 itu mesin ketik listrik total jadi 28.600 dengan 4 unit. Lalu P02 itu 5 unit proyektor 47.500. Lalu P03 3 unit sebesar 28.500. Lalu total sebesar 104.600.000. Lalu kita pencet OK. Ini sama seperti tadi, jika benar di ignore all aja. Oke. Seperti ini dijual produk P02 sebanyak 4 unit. Jika dijual, kita masuk ke sini, lalu ke sales, lalu kita ke enter sales. Nah, nanti sesuai ini kita, karena ini pekerjaannya sekali lagi saya jelaskan, karena pekerjaan ini telah selesai, jadi kita saya langsung melihat ke jurnal. Bentuk awalnya seperti ini, tapi telah selesai seperti ini. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 seperti ini. Jadi nanti kalian isi dulu ini ke siapa, karena di sini tidak ada kepada siapa ataupun kepada pelanggan siapa. Jadi di sini kita kasih lagi, yaitu kita bikin lagi pelanggan, yaitu penjualan tunai. Penjualan tunai ini pada tanggal 2/01 sudah sudah di setting sama seperti tadi. Unitnya 4 proyektor, total ininya 46.000. Lalu unit 6 printer HP 100 dengan harganya 11.500, jadi totalnya 69.000. Lalu subtotal atau total keseluruhan menjadi 115.000. Lalu kita OK, sudah terrecord dan kita bisa ngeliat di sini juga. Oke, kalau untuk dibayar gaji untuk 2 orang karyawan, karena ini bukan masuk ke penjualan maupun ke pembelian, jadi dan itu masuknya ke pengeluaran kas, jadi kita ke banking. Di sini di banking kita spend money, karena spend money itu berarti kita mengeluarkan money.
mengeluarkan duit atau mengeluarkan uang. Lalu sedangkan receive money itu kita menerima uang atau menerima pendapatan, menerima segala apapun yang misalnya yang masuk ke kas. Kalau untuk spend money itu kita lebih ke mengeluarkan atau bisa disebut pengeluaran kas. Oke, untuk spend money kita pencet, nanti hasil awalnya seperti ini. Lalu untuk lebih lanjutnya saya jelaskan seperti ini. Pada tanggal 3 dibayar gaji untuk 2 orang karyawan. Oke, di sini kita udah begini, kita tulis. Nanti kalian sesuaikan, misalnya 3 pada tanggal berapanya kalian sesuaiin, amountnya itu 1.200.000 sesuai. Lalu dibayar gajinya untuk 2 orang karyawan, masuknya ke akun beban gaji dan upah sebesar 1.200.000. Lalu kita pencet OK, dan seperti ini kita cancel. Oke, baik. Untuk di 4 ini sama seperti tadi yang di atas. Tanggal 4 ini tanggal 2 seperti tanggal 2, karena ini nggak ada kepada pelanggan siapa, jadi secara tunai dan masuknya ke penjualan tunai. Penjualan tunai mana 4 nih, jadi jurnalnya seperti ini. Maaf, biar lebih gampang kita bagi 2 saja. Oke, baik. Oke. Jadi sesuai dengan ini dijual P01 sebanyak 5 unit. P01 sebanyak 5 unit. Maaf, saya salah buka. P01 sebanyak 5 unit dan P03 sebanyak 4 unit. Jadi total sebesar 86.500. Lalu kita pencet OK. Seperti ini. Sama bentuknya penjualan tunai juga. Lalu tanggal 5 sama penjualan tunai sama seperti tadi. Tanggal 6 dijual produk P02 sebanyak 15 unit dan produk P03 sebanyak 25 unit secara kredit kepada pelanggan. Nah, di sini secara kredit kita buka tanggal 6 ya. Caranya sama, ke purchase dan ke kita ke purchase dan ke enter purchase. Ke sales lalu ke enter sales untuk dijual atau yang seperti ini penjualan. Di sini kita buka 15 unit itu P02 proyektor. Lalu untuk P03 itu sebanyak 25 unit yang dibeli, yaitu printer HP 100. Lalu di total hingga keseluruhan menjadi 460.000. Lalu kita pencet OK. Lalu disetorkan saldo kas yang dimiliki ke bank abadi sebesar 2 juta. Kalau untuk penyetoran itu sama seperti tadi, kita ke bank, banking, lalu kita ke spend money. Setelah spend money dipencet, maka hasilnya seperti
ini untuk tanggal tanggal 14, maaf ini salah, tanggal 14 Januari di restoran bank. Jadi kan ini akunnya itu dari kas, lalu kita ke story-nya ke Bank Abadi. Jadi oke. Seperti ini. Oke, lanjut ke 15 Januari dijual produk P01, produk P02 dan produk P03 secara tunai ke Nyonya Nita. Nah, tadi kan tidak ada Nyonya Nita, jadi ditambahin aja menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kalau untuk dijual kita ke sales. Lalu ke sales, saya akan berikan contohnya seperti ini. Sesuai dengan ini, P01 itu mesin ketik listrik 6 unit, 4 unit proyektor atau P02, lalu P03 nya itu 10 unit printer HP 100. Datanya totalnya sebesar 209.600. Lalu tanggal 16 Januari 2016 itu dilunasi seluruh utang yang dimiliki kepada pemasok. Nah, untuk utang yang dilunasi kalau untuk utang berarti purchase, karena kan pembelian, kita membeli, berarti kita yang melakukan utang juga jika kita membelinya secara kredit maupun secara kredit atau secara cicilan. Lalu kita melunasi berarti di samping enter purchase ini terdapat pay bills. Pay bills ini yang bisa diartikan sebagai pelunasan utang atau pembayaran utang. Kita buka, bentuk awalnya seperti ini, kita isi. Jadi seperti ini pelunasan utang. Nah, karena di sini terdapat pada PT Tanjung itu segini 1.500.000, terdapat utang sebesar segitu. Jadi maaf, ini ralat ya, ini seharusnya 1.500.000. Jadi jadi karena itu sebuah utang, jadi kita hutang kepada PT Tanjung, lalu kita lunasi, maka amountnya di sini sebesar utang yang kita bebankan. Jadi 1.500.000 paymentnya kepada PT Tanjung pada tanggal 1 sesuai dengan sebelumnya pada tanggal 1 2016 pada tanggal ini. Oke, total update-nya ini balance ya. Out of balance itu berarti ini sudah valid atau balance. Lalu kita oke. Sudah. Lalu pada tanggal 20 Januari 2016 dijual produk P02 sebanyak 5 unit dan produk P03 sebanyak 3 unit secara tunai kepada Tuan Gunawan. Dijual berarti sama seperti tadi, sales, enter sales. Setelah itu
akan menjadi seperti ini jika kalian menulis sesuai informasi yang di transaksi seperti ini. 20 Januari 2016 benar seperti ini sistemnya COD karena tunai. Lalu 5 unit P02 proyektor sesuai, 3 unit printer HP 100 yaitu P03. Oke, benar. Total 92.000 seperti ini. Sudah total amount, berarti balance dunia itu 0. Benar, berarti tinggal di oke. Oke, seperti ini. Dijual, lalu ke transaksi berikutnya pada tanggal 24 Januari 2016 dijual produk P01, P02 dan P03 masing-masing sebanyak 5 unit secara tunai kepada pengguna lintang. Berarti sama seperti tadi, bentuknya sama seperti ini. Piutang usaha penjualan 124.000, beban pokok barang dagangan 121.000, persediaannya sebesar segini. Lalu tanggal 26 Januari dibeli, berarti ke purchase dan enter purchase seperti tadi. Lalu ke kita bagian sininya, utang usahanya jurnalnya itu sebesar 214.000, 71.500, 47.500 pada persediaan barang dagangan. Lalu tanggal 31 Januari 2016 diterima pelunasan seluruh piutang dari pelanggan. Nah, kalau untuk pelunasan itu dari penjualan atau sales ini kita berarti kan piutang, berarti kita menerima uang ataupun harta dari untuk tanggal 30 Januari 2016 itu dibayar tagihan listrik dan air sebesar 424.000. Berarti dari banking sama seperti tadi. Terus ke transaksi jurnal, membayar tagihan listriknya seperti ini, 424.000 amountnya, membayar tagihan listrik dan airnya. Lalu beban air dan listriknya itu akunnya, amountnya tetap 424.000. Lalu out of balance-nya itu 0. Kita oke. Lalu tanggal 31 Januari diterima pelunasan seluruh piutang dari pelanggan C002. Untuk pelunasan C002 kita ke sales atau penjualan, lalu kita ke receive payments. Receive payment itu adalah penerimaan dari piutang yang dari piutang pelanggan. Bentuknya awalnya seperti ini. Nanti kalian menyesuaikan sesuai informasi, lalu hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini kita ke resep seperti ini. Tanggal 31/01/2021 payment CV Vesta. Lalu kita tulis diterima pelunasan seluruh piutang dari pelanggan C002. C002 itu dari sini. Jadi tinggal kalian sesuaikan, karena itu kan masuknya ke kredit dan utang, jadinya menjadi piutang dari kita. Lalu total applied-nya itu 960.000, out of balance-nya 0. Lalu kita oke. Setelah transaksi ini selesai, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kita nyesuainya di mana? Di account. Lalu kita ke record journal entry. Nah, pada sini record journal entry-nya kalian sesuaikan, karena jurnal penyesuaian itu selalu di akhir bulan Desember dan di akhir pastinya di tanggal akhir juga, maka tanggal 31/12/2016.
Nah, maka sesuai informasi kalian tulis di sini, maka hasilnya seperti ini. Jurnal penyusunan 31/01/2016. Akunnya, ini kan perlengkapan yang digunakan senilai 200.000, maka jurnalnya beban perlengkapan kantor dengan perlengkapan kantor sebesar 200.000. Lalu beban penyusutan peralatan kantor itu sebesar 320 selama 4 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan metode penyusutan garis lurus selama 4 tahun. Berarti dari neraca saldo awal itu kalian hitung, kemudian kalian bagi 4 tahun, kemudian kalian bagi 4 tahun, lalu kalian, karena ini tanggal 1 Januari 2015 dihitungnya dari 1 Januari 2015, maka terdapat sebulan lebih digunakan. Lalu kalian bagi, maka hasilnya 325.000. Lalu jurnalnya itu, akunnya itu beban penyusutan peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Sama seperti atasnya, pada ayat jurnal penyusutan yang ketiga ini, kendaraan memiliki masa manfaat selama 48 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari. Maka kalian sesuaikan dengan neraca saldo awal sebelumnya, lalu kalian sesuaikan dan hasilnya bakal ketemu 2.166.000. Maka beban penyusutan kendaraannya itu sebesar 2.166.000, lalu akumulasi penyusutan kendaraannya itu 2.166.000. Setelah ini kalian total debit dan kreditnya seimbang, maka taksnya juga tidak ada, maka out of balance atau seimbang. Lalu kalian chat OK. Setelah ini gimana cara kalian melihat laporan-laporannya? Maka kalian lihat, di sini pencet report, lalu ke standar balance sheet, lalu pencet display. Di sini kalian bakal melihat laporan keuangan kalian, yaitu aset lancar kas 10.487.000, bank abadinya 47 juta, peralatan kantornya 1.200.000, lalu kendaraan 16 juta, dan total modal sebesar 66.122.000. Kita close. Lalu untuk kalian yang ingin lihat neraca laporan laba rugi, kalian bisa ke sini, lalu kalian display. Di sini kalian ubah dulu, jangan lupa jadi tanggal 31, lalu tanggal 01 bulan 12 01/01/2016. Nah, seperti ini. Pendapatannya 1.176.100, beban pokoknya 978.000, gross profit atau keuntungan selama setahun itu 197.200. Lalu net profit atau kerugiannya itu sebesar 4.117.800. Lalu kita close. Sekian seperti itu untuk presentasi saya mengenai PT Cimon ini. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.